Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kasus kelangkaan minyak goreng yang disusun oleh Aldiar Givi, Kalista Paramesti, Dea Merlinda, Niputu Indah Junita, dan Raja Sahra Muzaki. Yang pertama ada latar belakang kasus. Kelangkaan minyak goreng terjadi karena naiknya harga CPO di bursa minyak nabati di dunia. Perlu diketahui bahwa penentuan harga komoditas memang tidak dimonopoli oleh para petani sawit, melainkan ditentukan lewat skema supply and demand, persis seperti minyak bumi. Yang kedua, adanya krisis energi Cina dan Eropa yang mengakibatkan kelangkaan semakin terjadi. Lalu yang ketiga, ada banyak negara yang mengakali minyak nabati sebagai oplosan minyak bumi. Karena minyak bumi makin menipis, maka perusahaan minyak mengakali dengan cara mengoplos minyak bumi dengan minyak nabati. Yang kedua ada kronologi kasus, ada efek domino, diberlakukannya kebijakan HET atau harga eceran tertinggi oleh pemerintah untuk menahan harga minyak yang melambung. Harga minyak yang melambung tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di pasar dunia. Maka pemerintah wajib untuk menahan harga minyak agar tidak makin melambung. Yang kedua, masyarakat melakukan aksi panik buying atau penimbunan. Masyarakat yang ketakutan akan stok minyak yang makin menipis, akhirnya melakukan aksi panik buying, bahkan lebih parah melakukan penimbunan terhadap minyak goreng. Yang ketiga, pedagang menahan laju distribusi barang ke pasaran karena stok dari produsen mulai menipis. Karena produksi bahan baku sudah mulai menipis, maka produsen tidak mengeluarkan barang lagi sehingga distribusi barang ke pasaran itu ditahan oleh pedagang agar stok tidak habis saat itu juga. HET dicabut, stok barang kembali di pasaran namun harga tinggi. Jika sebelumnya kelangkaan terjadi dan harga meninggi, sekarang stok barang kembali di pasaran, harga tinggi itu perlahan menurun, diikuti dengan aksi panik buying dan penimbunan sudah mulai terhenti karena stok barang yang tidak lagi langka. Lalu distribusi barang perlahan berjalan karena produsen sudah mulai berani mengeluarkan produknya karena bahan baku sudah mulai kembali seperti semula. Selanjutnya, dampak kasus terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, kerjasama produsen minyak goreng dalam negeri dalam pelaku usaha retail modern GIMNI dan AIMI. Minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat di Indonesia. Harga minyak goreng dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena meningkatnya harga CPO atau crude palm oil dunia yang ikut memicu peningkatan harga CPO domestik dan jumlah persediaan CPO untuk pasar domestik. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, Saad Sinaga mengatakan langkah itu diambil untuk menekan harga minyak goreng yang ikut terkena dampak akibat siklus komoditas minyak kelapa sawit mentah atau CPO di pasar dunia. Inisiatif minyak goreng murah itu dikerjakan oleh GIMNI bersama dengan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia atau AIMI. Yang kedua yaitu alokasi minyak goreng kemasan sederhana untuk menekan harga. Alokasi minyak goreng kemasan seharga 14.000 mencapai 11 juta liter yang akan didistribusikan ke setiap gerai retail modern secara nasional. Langkah itu diambil untuk menekan harga minyak goreng yang ikut terkena dampak akibat siklus komoditas minyak kelapa sawit mentah di pasar dunia. Yang ketiga, memastikan distribusi minyak goreng kemasan sederhana. Selain kerjasama dengan produsen GIMNI dan AIMI, juga memastikan distribusi minyak goreng merata ke seluruh Indonesia dalam bentuk kemasan dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, Kementerian Perdagangan menghentikan penjualan minyak goreng curah, diatur dalam Permendak nomor 36 tahun 2020. Kementerian Perdagangan atau Kemendak akan menyetop penjualan minyak goreng curah mulai tanggal 1 Januari 2022 dan sebagai ganti minyak goreng curah, pemerintah mewajibkan penjualan minyak goreng hanya dalam bentuk kemasan. Selain itu, penjualan minyak goreng curah juga terkait perlindungan konsumen yang dimana biasanya minyak goreng kemasan memberikan informasi terkait produk. Adapun alasan lain yang membuat Indonesia akan mewajibkan penjualan minyak goreng dalam bentuk curah dan diganti dengan dalam bentuk kemasan adalah karena negara-negara di dunia sudah menjual minyak gorengnya dalam bentuk kemasan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah.
Selama ini, pemerintah melalui Komenko Perekonomian terus memonitor dan mengecek di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan distribusi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Muhammad Hekal, meyakini pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak. Adapun beberapa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu pertama, penyaluran 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana Rp14.000 per liter melalui retail modern pada awal November hingga tahun baru 2022. Yang kedua, rencana penyaluran subsidi sebesar 3,6 triliun dari dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS untuk minyak goreng kemasan sederhana pada 5 Januari 2022. Yang ketiga, pemberlakuan kebijakan minyak goreng kemasan satu harga yaitu Rp14.000 per liter dan subsidi sebesar 7,6 triliun per 19 Januari 2022. Yang keempat yaitu pemberian subsidi dan kebijakan satu harga dicabut. Pemerintah berlakukan kebijakan Domestic Price Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation yaitu DPO per 27 Januari 2022. Serta berlakukan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng per 1 Februari 2022. Pemerintah juga melakukan backup dalam pengamanan dan pengawasan agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Bahkan, pemindanaan bagi oknum atau pelaku yang terbukti bersalah. Menko Perekonomian bahkan sudah menyatakan agar mafia-mafia ditangkap. Jadi, semua ini adalah upaya yang sedang dilakukan pemerintah semaksimal mungkin, meski tetap butuh banyak dukungan dari masyarakat. Beberapa aktor yang terlibat dalam kasus ini adalah salah satunya adalah Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi. Beliau mengungkapkan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation yang diterbitkan sejak pertengahan Februari 2022 membuat stok minyak goreng lebih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun akhirnya kebijakan ini tetap dicabut atas arahan Presiden Jokowi. Karena kebijakan ini dinilai tidak efektif dan teori tersebut tak berjalan sesuai harapan. Yang kedua adalah Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, yang membeberkan strategi perusahaan pelat merah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Menurutnya, masalah kelangkaan minyak goreng bisa diatasi dengan meningkatkan kerjasama BUMN dengan swasta. Pasalnya, luas lahan perkebunan BUMN hanya 4% dan kontribusinya baru 7%, sementara swasta menguasai lebih dari 50% lahan perkebunan. Dan yang ketiga adalah Muhammad Hekal, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Beliau meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan agar melakukan pengawasan dan pengawalan yang ketat dalam rangka pelaksanaan pengendalian distribusi dan stabilisasi harga minyak goreng curah dengan HET. Yang kedua adalah beliau meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan agar bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menerbitkan pelaksanaan pengendalian distribusi dan stabilisasi harga minyak goreng curah dengan HET. Dan yang ketiga, beliau meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan agar membina hubungan erat yang harmonis dengan para pengusaha dalam pengembalian kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, legal institusional. Ini menjelaskan dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama dalam segi konstitusional dan yuridisnya. Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif dan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat. Menurut penglihatan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal. Yang kedua adalah pendekatan behavioral. Ini adalah salah satu pemikiran pokok dari pelopor-pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bersifat bagi peneliti
untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya sebagai gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar. Yang ketiga adalah pendekatan neo-Marxis. Pendekatan neo-Marxis, fokus analisis neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Mereka mengecam analisis struktural fungsional dari para behavioralis karena terlampau mengutamakan harmoni dan keseimbangan sosial dalam suatu sistem politik. Menurut pandangan struktural fungsional, konflik dalam masyarakat dapat diatasi melalui rasio, itikat baik, dan kompromi. Dan ini sangat berbeda dengan titik tolak pemikiran neo-Marxis. Lalu kesimpulan, untuk mengatasi melonjaknya harga minyak goreng dan kelangkaan produk tersebut di pasaran, Hempri mengimbau pemerintah melakukan beberapa hal, misalnya dengan lebih gencar melakukan operasi pasar, serta melakukan berbagai langkah inovatif, misalnya dengan memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak, dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha termasuk konsumen. Jangan sampai penimbunan di level konsumen juga terjadi. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan proses pengawasan distribusi termasuk soal ekspor, CPO, hingga distribusi minyak di dalam negeri. Perlu juga memperbarui proses pengawasan distribusi ini, apalagi Indonesia dikenal dengan penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.